Nah, ya, apa nih ya yang termasuk dengan idiom? Jadi idiom ini adalah serangkaian kata yang artinya tidak bisa diartikan secara harfiah, ya, namun mewakilkan ekspresi tertentu yang tersirat di dalamnya. Jadi bagi yang kamu yang suka baca novel atau bacaan ya dalam bahasa Inggris, mungkin ya istilah idiom ini sudah sering terdengar familiar ya. Jadi idiom itu sebenarnya nggak hanya dikenal ya dalam bahasa Inggris. Nyaris dalam semua bahasa, termasuk bahasa Indonesia itu memiliki idiom. Kalau dalam bahasa Indonesia, idiom itu seperti kupu-kupu malam ya. Jadi kan nggak bisa kita artikan secara harafiah, gitu ya, secara eh, kata-katanya langsung. Bukan artinya kupu-kupu malam kan, artinya wanita yang keluarnya malam. Ya, selanjutnya, dalam bahasa Inggris ya terdapat banyak jenis idiom yang sering digunakan di berbagai kondisi. Jadi contoh yang bisa menjelaskan bagaimana idiom digunakan adalah seperti last straw. Ini idiom juga ya dalam bahasa Inggris. Yang apabila diartikan secara harfiah adalah sedotan terakhir ya. Sementara maknanya ini beda jauh ya dengan arti sebenarnya yang mengindikasikan serangkaian hal tidak menyenangkan yang kerap terjadi, hingga pada titik terakhir membuat seseorang akhirnya kehilangan kesabarannya. Jadi idiom ini memang biasanya tidak dijelaskan dengan singkat ya, serta seringkali digunakan dalam sebuah kondisi unik yang spesifik. Ya. Jadi suatu saat kalau kita mendengar percakapan dalam bahasa Inggris dan ada beberapa kalimat yang kita nggak ngerti nih artinya apa, kemungkinan kalimat tersebut ya mengandung idiom. Jadi idiom dalam bahasa Inggris adalah sekelompok kata yang maknanya tidak bisa dijelaskan hanya dengan mengartikan kata-katanya secara individual. Ya, jadi sebenarnya nggak hanya dalam novel ya atau cerita-cerita dalam bahasa Inggris, tapi dalam film itu juga banyak ya istilah idiom ini. Penggunaan idiom ini berkembang ya seiring waktu dan mungkin terdengar random atau acak. Jadi hal ini karena idiom dalam bahasa Inggris biasanya menggunakan analogi dan metafora. Jadi idiom ini sering sekali digunakan dalam percakapan bahasa Inggris sehari-hari ya. Jadi hampir nggak mungkin untuk memahami konteksnya jika tidak mengetahui bahwa itu adalah idiom. Kenapa nih kita harus mempelajari idiom bahasa Inggris? Karena dalam percakapan sehari-hari, idiom ini mempunyai peran cukup penting. Jadi mempelajari idiom bahasa Inggris sehari-hari akan membantu beradaptasi dalam hampir semua situasi. Kunci mempelajari idiom bahasa Inggris adalah jangan pernah mengartikan atau membacanya secara harfiah karena artinya itu tidak akan masuk akal. Ya sebaliknya yang harus dipelajari idiom dalam konteks ya supaya bisa memahami makna sebenarnya. Nah, ini adalah daftar idiom yang paling sering digunakan beserta contoh dan artinya. Ya, yang pertama adalah tie the knot. Ya, contoh kalimatnya, so when are you two going to tie the knot? Artinya, jadi kapan kalian berdua akan menikah? Jadi ungkapan tie the knot ini artinya mengikat simpul, berarti menikah. Bisa juga berarti melakukan upacara perkawinan. Ya, yang kedua adalah a piece of cake. Jika diterjemahkan secara langsung, maka idiom ini artinya sepotong kue. Namun makna yang ada di dalam idiom itu beda ya. Makna idiom a piece of cake adalah sesuatu yang sangat mudah atau tidak membutuhkan banyak usaha. Jadi contoh kalimatnya adalah I don't think this English is too hard. I can answer all the question easily. Terus ini tadi si Pia yang ngomong ya. Terus si Junnya langsung mengatakan, yeah, that was a piece of cake.
Jadi Junnya merespon bahwa itu emang nggak perlu kita usaha banyak ya. Jadi ya karena itu emang sangat mudah sekali. Jadi bisa dibilang seperti itu. Yang ketiga adalah it's raining cats and dogs. Contoh kalimatnya, I don't think it's a great idea to go outside. It's raining cats and dogs after all. Ya. Artinya adalah, kurasa bukan ide yang bagus untuk pergi keluar. Lagi pula di luar hujan sangat deras. Jadi it's raining cats and dogs ini adalah idiom ya bahwa mengindikasikan hujan yang sangat deras. Jadi kalau misalnya hujan di luar tuh lagi deras-derasnya, kamu bisa langsung bilang ya, it's raining cats and dogs. Yang keempat, judge a book by its cover. Ini mungkin kamu udah sering dengar ya, judge a book by its cover. Ini juga termasuk idiom. Ya. Ini kalau diartikan kan artinya menilai buku dari tampilan depannya. Jadi makna dari idiom ini adalah menilai seseorang atau sesuatu hanya dari tampak luarnya saja. Contoh kalimat, the hotel look attractive from outside, but the rooms were damp and not well maintained. You cannot judge a book by its cover. Artinya, hotelnya terlihat menarik ya dari luar, tapi kamarnya lembab dan tidak terawat. Kamu tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Yang kelima, beat around the bush. Bush ini aslinya semak ya. There's no point in beating around the bush. You can just tell me what you've been hiding. Tidak ada gunanya berbelit-belit. Kamu bisa memberitahuku apa yang kamu sembunyikan. Jadi idiom ini biasa digunakan untuk mengindikasikan tentang seseorang yang kerap berbicara hal lain untuk mengalihkan topik utama yang sebenarnya paling ingin dibahas. Jadi kayak berbelit-belit gitu ya. Kemudian yang keenam, skin and bone. He barely eats anything lately. He's all skin and bone now. Dia hampir tidak makan apapun akhir-akhir ini. Dia tinggal kulit dan tulang sekarang. Jadi ini untuk mengindikasikan seseorang yang sangat kurus ya. Jadi metaforanya adalah skin and bone, tulang dan kulit. Kemudian yang ketujuh ada break a leg. Ya, kalimat ini sering ya digunakan untuk menyemangati atau mendoakan seseorang saat hendak melakukan sesuatu yang besar. Contohnya sebelum melakukan perlombaan atau pertunjukan. Ya, break a leg ini pada dasarnya sama dengan good luck. Namun ada anggapan bahwa ucapan good luck diyakini malah membawa nasib buruk. Ya, contoh kalimatnya adalah Angel. Ya, si Angel ini tiba-tiba ngomong seperti ini. My first stage performance is scheduled for tonight. Pertunjukan panggung pertamaku dijadwalkan malam ini. Kemudian Sari berkata, break a leg. Ya, break a leg ini artinya sama seperti good luck. Kemudian, red-handed. The culprit has been arrested after being caught red-handed in stealing a large sum of money. Ya. Culprit itu pelaku. Pelaku telah ditangkap setelah tertangkap basah mencuri uang dalam jumlah besar. Ya. Caught red-handed ini tertangkap basah. Ya. Red-handed itu kayak, jadi dalam bahasa Indonesia, caught red-handed ini bisa diartikan sebagai tertangkap basah, mengindikasikan tentang seseorang yang ketahuan saat tengah melakukan sesuatu. Jadi tidak hanya melakukan tertangkap basah melakukan pencurian, saya tertangkap basah sedang menguping, bisa juga tertangkap basah sedang mengintip, ya bisa juga ya. Yang kemudian adalah no pain no gain. Jadi idiom ini memiliki arti tidak ada pengorbanan maka tidak ada hasil. Ya. Jadi padanan peribahasa Indonesianya adalah bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Contoh kalimatnya, you have to study a lot, no pain, no gain, if you want to succeed in this world. Kamu harus banyak belajar,
Tidak ada rasa sakit, tidak ada keuntungan jika kamu ingin sukses di dunia ini. Ya, jadi kalau misalnya kamu suka nonton film apa? Furious, ya Fast and Furious tuh ada ya istilah no pain, no gain. Yang ke-10, like a broken record. He kept making the same excuses. He started to sound like a broken record. Dia terus membuat alasan yang sama. Dia mulai terdengar seperti kaset rusak. Jadi ini mengindikasikan seseorang yang mengatakan atau melakukan suatu hal yang sama secara berulang-ulang. Kemudian yang ke-11, a breath of fresh air. A new face in this department will bring a breath of fresh air. Wajah baru di departemen ini akan membawa angin segar. Ya. Jadi ini untuk mengindikasikan sebuah hal baru yang diharapkan akan berdampak positif pada lingkungan sekitarnya. Selanjutnya ya, man of few words. He's really a man of few words. I barely even see him socializing. Dia benar-benar pria yang tidak banyak bicara. Aku bahkan tidak melihatnya bersosialisasi. Ini digunakan untuk mengindikasikan ya seseorang yang tidak banyak berbicara dan lebih sering bertindak langsung dibanding berkata-kata. Kemudian, call it a day. Today we've done everything that we can. Let's call it a day and continue tomorrow. Hari ini kami telah melakukan semua yang kami bisa. Ya. Yuk, sebut saja sehari dan lanjutkan besok. Ya, jadi ini mengindikasikan tentang kegiatan yang harus dihentikan karena seseorang merasa bahwa yang dilakukan sudah cukup untuk kali itu. Kemudian yang ke-14, hit the sack. Jadi ini idiom artinya tidur ya. Dan biasanya ini menandakan bahwa kita sangat lelah dan ingin segera beristirahat. Contoh dalam kalimat, I am so tired. I think I'm going to hit the sack. Saya sangat lelah, saya pikir saya akan pergi tidur. Jadi hit the sack itu kalau misalnya kita sudah melakukan suatu aktivitas, jadi tidurnya itu di malam hari ya, karena bahwa kita ini sudah lelah beraktivitas dan ingin segera beristirahat. Ya, kemudian under certain circumstances, ini sering ya didengar dalam film-film, atau no circumstances. Artinya, apapun yang terjadi atau apapun kondisinya, jangan titik-titik. Ya, bisa dilanjutkan dengan kalimat selanjutnya. Contohnya, under no circumstances should you call her. Maksudnya adalah, apapun yang terjadi, jangan telepon dia. Ya. Under no circumstances will you hurt that girl. Apapun yang terjadi, kamu nggak boleh menyakiti gadis itu. Nah, yang unik dari penggunaan under no circumstances ini adalah penggunaan verb dulu, baru diikuti oleh subjek. Jadi subjeknya belakangan ya. Setelah under no circumstances, itu diikuti oleh will atau verb, baru setelah itu you atau yang kita sebut sebagai subjek. Ya. Yang terakhir ya, look like $1 million. Jadi penggunaan kata ini biasanya sebagai pujian tinggi karena artinya seseorang tampak sangat menakjubkan dan menarik ya. Walaupun kadang ditujukan kepada pria, idiom ini lebih sering atau lebih umum digunakan untuk memuji wanita. Idiom ini biasanya digunakan pada saat mereka berpenampilan istimewa di acara yang istimewa pula, seperti pesta atau pernikahan. Contoh dalam kalimatnya, wow, Jenny, you look like $1 million this evening. I love your style. Wow, Jenny, kamu terlihat seperti $1 juta malam ini. Aku suka gayamu. Sampai sini kira-kira ada yang mau bertanya nggak mengenai idiom?
Kanovi? Eh, belum, Miss. Kamalika? Belum, Miss. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ya aku ada sedikit game. Oh, sorry, kenapa aku tutup? Sebentar ya. Oke. Ini ada idioms trivia. Exercise-nya kita malam ini ya. Seperti ini. Sebentar. Ya. Ini ada idioms trivia ya, game idiom. Sebentar. Ya. Jadi ya, ini nanti ada beberapa idiom ya, kamu akan menebak nih jawabannya yang paling tepat apakah A, B, atau C. Dan kalian harus menggunakannya untuk latihan ya, praktis untuk menggunakannya dalam kalimat dalam bahasa Inggris ya tentunya. Oke, kita lanjut yang pertama. Ini ada idiom ya, beginner's luck. Boleh dibaca nggak Kak Novi? Beginner's luck ini dari A, B, C apa aja? The luck that someone has when they are new to something. Mm-mm. B. The bad luck that someone has when they are new to something. Mm. C. The luck that someone has when they are experienced at something. Ya, kira-kira jawabannya A, B, atau C? Uh, Kalau nggak tahu boleh tebak aja ya. bakal aja, Miss, ya. Mm-mm. B. B. Malika apa? Malika Miss. A. Oke. The luck that someone has when they are new to something. Oke, kita lihat, kita kunci dulu jawabannya. Ya, nanti kita cek nih jawabannya yang mana yang benar ya. Sebentar. Nih, ya, jadi jawabannya yang A ya. Ah, Jadi artinya keberuntungan pemula ya. The luck that someone has when they are new to something. Keberuntungan yang dimiliki ketika seseorang ini baru memulai sesuatu. Boleh dibuat kalimatnya dari sekarang dalam bahasa Inggris. Jadi menggunakan kata beginner's luck ya di dalam kalimatnya. Kalau yang udah selesai boleh langsung ya baca.
Malika udah, Miss. Boleh, Malika? Tapi nggak tahu sih benar atau enggak. Oh, Mm-mm. ya. She's not getting scolded by the coach. It's a beginner's luck like that. Oh, dia tidak apa dalam bahasa Indonesia? She's not getting scolded. Dia tidak dimarahi Mm. oleh pelatih. Itu adalah keberuntungan pemula sana. Jadi dia baru melakukan apa nih? Pemulanya apa? Kan kalau pemula itu kalau dia melakukan sesuatu. Mungkin kalau dalam sport apa ya? Dalam sport basket dia nggak masukin bolanya ke basket itu. Mm-mm. Hmm. Ya, Jadi bisa ya. mereka buat lagi, Miss. Apa? Boleh kalau ada lagi kalimatnya? Nggak ada sih. Nggak ada. Oke, Kanovi. Ada. Belum, Miss. Oh, berarti harus pakai because-nya nggak sih, Miss? Gimana? Pakai because-nya gimana? Maksudnya tadi kan she's not getting scolded by the coach because she's not put the ball in the basket. Yang harus dijelaskan ya, maksudnya artinya Iya. dia sedang melakukan apa. Jadi harus jelas gitu ya. Jadi beginner's luck itu adalah keberuntungan ya di percobaan awal. Aku kasih contohnya nih ya untuk Kanovi. Oh ya, Miss. I often use a brand new recipe for a dinner party. I trust beginner's luck. Ya, aku sering ya menggunakan brand new gitu ya, resep baru untuk pesta makan malam. Ya, aku mempercayai bahwa itu adalah suatu percobaan keberuntungan pertama gitu ya. Saya sering menggunakan resep yang baru untuk acara pesta makan malam. Saya mempercayai keberuntungan di awal mencoba. Saya sering menggunakan resep yang baru Saya sering menggunakan resep yang baru untuk acara pesta makan malam. Saya mempercayai keberuntungan di awal mencoba. Jadi artinya ini adalah keberuntungan di percobaan awal. Maksudnya itu ini sekarang itu diubah ke bahasa Inggris gitu, Miss, atau gimana? Nah, jadi maksudnya seperti tadi Kak Malika, kamu menggunakan kata beginner's luck dalam kalimat. Beginner's luck Heeh. ini adalah sebuah idiom, ya kamu masukkan ya kata beginner's luck ini ke dalam kalimat ya. Kalimatnya apa? Tadi kan sudah dijelaskan bahwa beginner's luck ini artinya keberuntungan di percobaan awal. Tadi aku sudah kasih contoh apa namanya? Contoh kalimat ya. Contoh kalimatnya adalah ya dalam bahasa Inggris ya pastinya. I often use a brand new recipe for a dinner
party. I trust beginner's luck. Jadi kata beginner's luck-nya itu harus ada di dalam kalimat. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia, maka saya sering menggunakan resep yang baru untuk acara pesta makan malam. Ya, saya mempercayai keberuntungan di awal mencoba. Jadi kayak kalau misalnya ditranslate ke dalam bahasa Indonesia seperti itu artinya. Nah, sekarang tadi aku udah kasih contoh untuk Kanovi untuk kalimatnya menggunakan beginner's luck. Sekarang kamu coba buat kalimat ya dalam bahasa Inggris menggunakan kata idiom dari beginner's luck. Oh, ya, Miss. Boleh mungkin kamu bikin bahasa Indonesia dulu. Ya, Miss. Sudah, Kak? Tunggu sebentar, Miss. Oke. Boleh? Bahasa Indonesianya dulu mungkin. Eh, saya berencana menjual pakaian di pasar dan saat hari pertama jualan orang yang membeli lumayan ramai. Saya mempercayai keberuntungan itu adalah berani mencoba. Ya, coba di-translate. Itu udah benar ya? Di-translate ke dalam bahasa Inggris. Oh ya, Miss.
Sudah, Kak? Tunggu sebentar, Miss. Oke. I plan to sell clothes at the market, Hmm. and on the first day of sale, there were quite a lot of people buying. I believe that luck, That beginner's luck. that I believe that is a beginner's luck. I believe that is That beginner is a beginner's luck. that is itu Miss. Ya, a beginner's luck. That Jadi menggunakan is beginner's luck ya, idiomnya di sini digabung dalam kalimat tadi. that is the begin A beginner's, that is the a beginner beginners, a the beginners, a beginners. Jadi ya, menggunakan sebuah keberuntungan pemula. beginner that that is the that is a beginner luck. Ya, udah titik ya. Gitu aja. Ya. Hmm. Oke, selanjutnya langsung ya. Ini yang kedua, Kamalika baca ya. Nggak kelihatan. Chase rainbows. A, to look for a pot of gold at the end of a rainbow. B, to pursue an unrealistic or impossible goal. And C, to enjoy good luck or fortune. Ya, kira-kira jawaban yang mana nih? To look for a pot of gold at the end of rainbow. Ya, untuk mencari seember emas ya di ujung pelangi. Atau B, to pursue an unrealistic or impossible goal, untuk mengejar suatu tujuan yang mustahil atau tidak realistis. Yang C, to enjoy good luck or fortune, ya untuk menikmati keberuntungan atau nasib baik. Kira-kira yang mana nih? A, B, atau C? Malika yang B, Miss. B. Kanovi? Sama Miss yang B. Yang B. Oke, kita kunci dulu jawabannya ya. Kita lihat jawaban yang sebenarnya apa nih? Wait a second. Ya, yang B ya. Oke, coba dibuat kalimatnya. Kanovi dan Kamalika. Ya, Miss. Untuk mengejar sesuatu hal yang tidak mungkin. Ayo. Ini aku coba kasih contohnya ya. Ya, Miss. My friend wants to be a professional footballer, but I think he is chasing rainbow. Teman saya ingin menjadi pemain bola profesional, tapi saya rasa dia sedang melakukan hal yang tidak akan bisa dia dapatkan.
Malika udah, Miss. Ya, boleh Kak Malika. Tapi nggak tahu sih grammarnya benar atau enggak. Mhm. I want to be an astronaut when I was little, but all of my friends laughed at me and said I was chasing rainbow. Oh ya, benar ya. Oh, ya. Judnya Kak Novi ya. Sudah Kak Novi? Tunggu sebentar ya, Miss. Mhm. Berarti harus ada kata cheese rainbow-nya itu ya, Miss? Iya. Coba Miss ya, nggak tahu ini salah atau benar ya. Mhm. Teman saya ingin pergi ke Korea untuk melakukan operasi plastik dan ingin wajahnya sama persis dengan seorang aktor terkenal. Dan itu sangat mustahil. Kayak gitu, Miss. Itu kan bahasa Indonesianya. Heeh. Itu bisa atau enggak? Bisa. Coba. Dalam bahasa Inggris. eh Dalam bahasa Inggris, my friend want to go to Korea for plastic surgery. Surgery. Jadi Oh, G-nya baca J ya. surgery. Surgery
so that her face look Korean actor very chase rainbow. Itu Miss. It's apa? Jangan very chase rainbow agak. Coba diulang lagi kalimatnya. So that her face look Korean actor very chase rainbow gitu. I think it is a chase rainbows. I think It is a chase rainbow. that I think it is just a chase rainbow. Aku pikir I- itu hanya mengejar sesuatu impian yang tidak mungkin. I think it is rainbow. Chase rainbow. I think it is just a chase rainbows. Just I think it is just chase A rainbow. chase A rainbow. chase rainbow. Rainbowsnya pakai S ya? Rainbows. Oh ya, Miss. Oke, selanjutnya. Diam lagi sebentar. Boleh dibaca Kak Novi? Be in or out of luck. Mm-mm. A, to have good luck or bad luck. B, to be looking for luck. C, to be unsure if one will have luck. Ya, jadi be in or out of luck. Ya, ini maksudnya bisa salah satu ya. Maksudnya be in of luck atau be out of luck atau bisa juga pakai in of luck atau out of luck ya. Jadi yang pertama artinya adalah to have good luck or bad luck ya, untuk mempunyai keberuntungan atau kesialan ya, atau bad luck itu kan sesuatu hal yang sial ya. Yang B, to be looking for luck, untuk mencari keberuntungan. Yang C, to be unsure if one will have luck, ya, untuk tidak menjadi yakin ya kalau memiliki keberuntungan. Jadi dari ketiganya A, B atau C, kira-kira mana jawaban yang paling tepatnya? Apa nih? A, B atau C? A, Miss. To have good luck or bad luck? Kamalika. Malika masih bingung sih, Miss, antara A atau C. C. Oke. Just guess. Tebak aja. C. C ya. Ya, Oke, biar kita kunci dulu jawabannya ya. Kita lihat, kita cek sama-sama. Jawabannya mana yang benar. Yang A ya. Yep. Coba buat kalimatnya. Aku kasih contoh ya. Jadi be in itu ya. Maksudnya be-nya itu bisa boleh dipakai atau enggak bisa. Enggak usah dipakai juga bisa ya. Bisa pakai in of luck dalam kalimat ya. Atau out of luck. Ini aku kasih contoh ya. Jadi ini artinya kurang beruntung ya. Kalau out of luck. Tidak beruntung. Kalau in of luck, maka beruntung. Ya, to have good luck or bad luck kan. Jadi kalau contohnya, I've been searching for my lost keys everywhere, but I'm out of luck. Ya, aku udah mencari kunciku yang hilang di mana-mana, tapi tidak beruntung. Ya, contohnya seperti itu.
Malika, udah Miss. Boleh, Malika? Tapi nggak tahu bener atau enggak ya Miss. Mm-mm. I found 100 rupiahs on the street. I must be in of luck. In of luck ya. Bisa. Yep. Merasa beruntung ya. Yep. Kanovi. Uh, I have Mm-mm. bought Mm-mm. lottery ticket, but not be of luck. Oh iya. Kehabisan Be in, tiket ya. yeah. Bisa ya. Oke, selanjutnya. Kak Malika ya yang baca ya. Ya, boleh dibaca. A golden opportunity. A chance to make a lot of money. B, an opportunity that is rare and valuable. And C, an opportunity to show off one's skills. Mm-mm. Kira-kira yang mana nih? Golden opportunity yang A itu a chance to make a lot of money ya, kesempatan untuk menghasilkan atau menghasilkan banyak uang. Yang B, an opportunity that is rare and valuable. Ya, kesempatan yang sangat langka dan jarang, yang berharga, jarang dan berharga. Yang C, an opportunity to show off one skills ya, kesempatan untuk pamer gitu ya, show off itu pamer, pamer salah satu bakat. Malika yang B, Miss. Yang B. Ya. Novi yang mana? Yang C, Miss. Yang C. Iya. Oke, kita lock dulu nih. Kita kunci jawabannya. Yang A sama yang C. Kita cek ya sama-sama jawaban yang benar apa. Yang B. Ya. Oh, Jadi ini suatu kesempatan yang sangat langka, rare itu langka, valuable, berharga. Langsung dibuat ya kalimatnya ya. Artinya ini sama aja kesempatan emas ya. Golden opportunity. Contohnya aku kasih contoh. It is such a golden opportunity to learn English for free at Krista's English course. Itu adalah suatu kesempatan emas untuk belajar bahasa Inggris secara gratis di Krista English course.
Malika, udah, Miss. Ya, boleh. I was offered to become a model, to become a model of a famous brand, and I think it was such a golden opportunity. Ya, tuh ya. My friend got a golden opportunity, namely free college in America. Apa? Gak kedengeran. Sorry, diulang bisa nggak? My friend got a golden opportunity, Opportunity. namely free college in America. Family. Namely, Miss. Namely itu apa? Tunggu sebentar ya. Oh, sorry, Miss, salah, Miss. Mm-mm. My friend got a golden opportunity to study for free in America. Oke. Ya, benar Bisa, ya. Miss? Bisa. Selanjutnya, siapa nih yang baca? Kak Novi. Novi. Ya. Bentar. Ya, ini ya. The luck of the draw. Dan nih kita cek dulu. Ya. Dibaca ya, Kak Novi. The luck of the draw. The Mm-mm. process of causing random winner from a pool of contestants. B. The luck that someone has in a particular situation that is Particular. beyond their control. C. The process of selecting the lukis ya, Miss? Lukis mana? Yang C itu dibacanya Lakis. oh, Lakis. the luckiest person from a group. Kira-kira jawabannya mana? The luck of the draw. The process of choosing random winners from a pool of contestants. Ya. Proses untuk memilih dari beberapa kumpulan itu secara acak ya. Kumpulan pemenang dari salah satu apa kita sebutnya dari beberapa kontestan ya. Atau the luck that someone has in particular situation that is beyond their control. Ya. Keberuntungan yang dimiliki oleh seseorang ya dalam situasi tertentu di luar dari kontrolnya masing-masing. C. The process of selecting the luckiest person from a group. Ya, proses pemilihan seseorang ya yang sangat beruntung dari sebuah grup. Malika yang A, Miss. Yang A. Oke, Kanovi yang mana? Yang C, Miss. Yang A sama yang C ya. Oke, kita cek ya. Kita lock dulu jawabannya A dan C. Kita cek sama-sama ya. Jawabannya kira-kira yang mana nih yang benar? Yang B ya. Oh, Ya, salah nih. Dua. iya. Ya, yang benar ya, yang B. The luck that someone has ya, in particular situation that is beyond their control. Ya, sesuatu apa keberuntungan yang dimiliki oleh seseorang ya dalam situasi tertentu ya yang di luar dari batas kontrolnya masing-masing. The luck of the draw. Itu artinya ya dalam bahasa Indonesia artinya tuh sesuatu yang terjadi secara murni dan bergantung penuh dengan peruntungan ya tanpa kemungkinan memilih di luar dari kontrol kita.
Ya, aku kasih contoh ya kalimatnya. Nanti Dara minta print sesuatu ya. Pakai uang Dara nanti. Sebentar. The lock of the drawer. Ya, aku kasih contohnya ya. Some people simply live their life by the luck of the draw. Ya. Beberapa orang hanya menjalani hidup mereka dengan keberuntungan. Malika, Unda, Miss. Ya, boleh Kak. She gets the luck of the draw because she just got into Harvard University. Ya, bisa. Lanjutnya Kak Novi. My friend the luck of the draw and get a motorbike. Gimana Bisa, diulang? Miss? My friend the luck of the draw and get a motorbike. My friend the luck of My the friend got the luck of the draw. Maksudnya gitu draw. kali ya. Oh, iya ya, Got the luck. and get a motorbike. Ya. Selanjutnya ya Kak Malika ya. Yeah, Miss. Ya. Hit the jackpot. A, to win a large amount of money or have great success. Success. B, Sukses. success. B, to have bad luck or fail at something. C, to be successful when one starts a new activity. Ya. Ya, jadi hit the jackpot ya. Yang A, to win a large amount of money or have a great success. Ya, untuk memenangkan sejumlah besar uang. Ya, atau have a great success atau memiliki kesuksesan. Kesuksesan yang bagus gitu ya. B, to have bad luck or fail at something. Untuk memiliki kesialan ya atau kegagalan atas sesuatu. C, to be successful when one starts a new activity. Untuk mendapatkan kesuksesan saat kita memulai sesuatu hal atau aktivitas yang baru. Kira-kira jawabannya apa nih, Kak Malika, Kak Novi?
Malika yang A, Miss. Yang A, Kanovi. Yang C mungkin. C. Oke, kita lock ya jawabannya. Kita cek nih sama-sama jawabannya apa. A atau B apa C. Yang A ya, Oh ya. itu untuk mendapatkan sejumlah besar uang atau memiliki kesuksesan yang baik, yang bagus. Malika udah, Miss. Boleh? Tapi mirip-mirip sama yang pertama sih, Miss, yang Nggak black. apa-apa. Nggak apa-apa. Okay. He just got into the casino and already hit the jackpot. Ya, tuh. Ya, Kak Novi sekarang ya. Ya, Miss. Udah? Tunggu, sebelum Oh, belum. friend. My friend Hmm. took part in the competition Hmm. and hit the jackpot. Coba dalam bahasa Indonesia. Teman saya mengikuti lomba dan mendapatkan hadiah. Oke. My friend. Apa tadi dalam bahasa Inggrisnya? My friend took part in the competition and hit the jackpot. Oke. Ya, bisa ya. Selanjutnya. Siapa nih? Siapa ya? Kak Novi ya? Iya, Miss. Kak Novi, silakan dibaca. To push one's luck. A, to be take advantage of good luck. Advantage. Jadi dibaca J ya. Advantage. To take advantage of good luck or fortune. B, to be continue to do something risky or dangerous. Dangerous. Despite having been lucky so far. Having been Lucky so far. pakai F ya. Pakai V, sorry.
having been lucky so far. Mhm. To try too hard to make something happen, risking one's chance of success. Change. Change. Chance Ya, of success. sukses ya, sukses. Success. Ya, artinya yang A, to take advantage, untuk mengambil keuntungan ya dari nasib baik atau keberuntungan. B, to continue to do something risky or dangerous despite having been lucky so far, ya, untuk melanjutkan sesuatu hal yang sangat berbahaya ya atau sangat beresiko. Walaupun selama ini sudah melakukannya dan merasa beruntung aja ya. Saat ini tuh sudah melakukan bahwa itu sebetulnya melakukan sesuatu yang sangat berbahaya, walaupun saat ini sudah dilakukan tapi merasa beruntung aja ya selama ini. C, try too hard to make something happen, risking one's chance to succeed ya. Untuk mencoba dengan sangat keras ya membuat sesuatu itu menjadi nyata dengan beresiko mengambil kesempatan dari kesuksesan. Mengambil kesempatan seseorang dari kesuksesan. Kira-kira jawabannya A, B, atau C? A, B, or C? C kayaknya, Miss. B. Kak Novi B. C. Malika? Malika Kak. yang Kak Malika B. Kak Novi iya yang Malika C. B. Novi C Kak kayaknya, Novi B. Miss. C kayaknya. C. Kak Malika B. Yep. Oke, kita lock jawabannya, kita kunci jawabannya. Ya, kita cek sama-sama jawabannya kira-kira apa nih yang benar ya. Cing, 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 cing. Yang B ya. Ya, untuk iya. melakukan sesuatu hal yang sangat berbahaya, untuk melanjutkan sesuatu hal yang sangat beresiko dan berbahaya, walaupun dia saat ini sudah melakukannya, tapi dengan keberuntungan aja ya yang dilakukan. Yep. Boleh dibuat kalimatnya dari sekarang. Ini kalau di dalam kalimat to-nya itu dipakai nggak sih, Miss? Contohnya gimana? Nggak tahu. Belum ada. Coba ada Soalnya kalimatnya dulu ya. subjek langsung ke to kayak nggak masuk akal. Kan jadi bingung. Subjek sama verb to. Bukan itu maksudnya subjek langsung ke to push one's luck. Oh ya, bisa. Ini misalnya, Kak Malika to push one lock. Coba dulu deh dibikin kalimatnya ya. Oke. Aku kasih contoh ya. Mm. I shouldn't push my luck too far. Jadi kata to-nya boleh dihilangkan ya. Jadi saya tidak akan berani mendorong keberuntungan saya terlalu tinggi. I shouldn't push my luck too far.
Malika udah, Miss. Boleh. Tapi kalau nggak tahu deh, coba aja ya. Mm-mm. He immediately took part in a swimming competition while his feet already hurts. His feet already hurt. Even though he wins the competition, he pushed one's luck too much. Ya, bisa ya. Okay. Boleh kan Novi kalau udah. Enggak tahu ya, Miss, ini benar atau enggak. Mm. Eh, eh, my parents sell actively from morning until night to push one luck. Coba diulang, ini kayaknya banyak kamu pronunciation kata-katanya yang agak kurang tepat, jadi aku susah nih mengartikannya. Oh iya, Miss. My parents sell My parents. My ya, parents pakai P bukan F. my parents Parents my ya pakai S karena kan lebih dari satu. ya, Miss. My parents sell actively Sell activity menjual aktivitas. actively Apa tuh? actively Sell itu apa? Menjual. ya, Menjual apa? actively itu, Miss, Kalimat bahasa Indonesianya apa? Actively. ya itu, Miss. Ya. Kalimat Jadi bahasa Indonesianya apa? orang tua saya berjualan dari pagi sampai malam agar mendapat keberuntungan. Keberuntungan. Tapi orang tuanya berjualan itu sesuatu hal yang risky dan beresiko dan berbahaya nggak? eh Maksudnya kalau beresiko iya sih, Miss. Kalau berbahaya enggak sih. Beresiko apa? Kalau misalnya nggak kejual kan rugi. Hmm. aduh, Kalau berbahaya, Berbahaya berbahaya nggak? enggak sih, Miss. Harus cari yang berbahaya, yang Oh, yang berbahaya. ini 1.000. Coba yang lainnya. oh Minta lah. Suruh darah. Suruh darah. oh Ini lah. Ya. Hah? Bukan. Tadi di bahasa sini tadi. Itu bukan hujan. bahaya. Coba mungkin berjualan misalnya alkohol ya di tempat yang dilarang apa? Berjualan alkohol di mana? Atau Eh, berjualan apa gitu yang dilarang apa biasanya? Dilarang itu kan berbahaya jadinya. Coba kamu hmm, cari.
Jualan. Kalau berjualan alkohol gitu di publik kan nggak boleh. Berarti kalimatnya diganti, Miss. Ya, diganti apa? Oh, enggak, maksudnya diisi berjualan apa gitu, Miss? Iya, iya. Harus dijelasin, ada lengkap detail gitu ya. Pesan. Sana buat saya terus. Biasa ada. Oh, Sudah kan, Novi? belum, Miss. Soalnya kurang paham, Miss. Ya, itu tadi ya, untuk melanjutkan sesuatu, misalnya dia seperti berjualan narkoba gitu ya, sesuatu hal yang, tapi dia saat ini melakukan penjualannya itu secara keberuntungan gitu. Kan dia berjualan narkoba itu kan artinya sesuatu hal yang beresiko dan berbahaya. Nah, tapi dia saat ini tuh berjualannya mungkin secara keberuntungan aja dia mendapatkan keberuntungan gitu. Kayak gitu, kamu kira-kira udah paham belum? Oh, udah, Miss. Cuma buat kalimatnya, Ya tadi seperti yang aku bilang kan misalnya berjualan yang hal yang dilarang, berjualan apa yang dilarang, kamu harus tahu. Misalnya berjualan yang ada aturan dong, harus ada yang aturannya kan. Kayak misalnya berjualan alkohol gitu. Berjualan alkohol di publik kan kalau di Indonesia itu dilarang. Harus sembunyi-sembunyi gitulah ya. Nah, itu kan bisa juga dimasukkan ke dalam kalimat berjualan apa. Tadi kan kalimat kamu tentang hal yang berjualan. Ya, jadi kamu bisa tambahin berjualan alkohol, misalnya di malam hari, itu kan artinya sesuatu hal yang beresiko dan sangat berbahaya gitu loh. Nama WA siapa? Apa? Nama WA. Malika. Udah kan, Novi? Tinggal ditambahin kata alkohol aja. oh, berarti uh, my parents Mm-mm. parent
My parents sell alcohol drink gitu, Miss. Mm-mm. Alcohol drink in uh, In apa? in market Hmm. in market from morning until night. From morning until night to push 1 lakhs. Sepertinya ada yang kurang ya. Apa tadi? My parents sell. Ya, My parents my parents trying to push 1 lakh with sell alcohol from morning to in night ya, dari pagi sampai malam. Coba bisa diulang Kak. tadi apa, Miss? My parents My parents uh, tadi apa tadi aku bilang? Try to push 1 lakh try to push 1 lakh 1 lakhs ya, by selling. Ya, dilanjutkan tadi kamu kalimatnya apa? by selling Mm-mm. alcohol drink Mm-mm. from morning until night. Mm-mm. Oke, My selanjutnya. Ya, diulang Kak. My parents try to push 1 lakh by selling alcohol drink from morning until night. Ya, udah paham sampai sini? Sudah, Miss. Oke, selanjutnya. Kak Malika. Hmm? Kak Malika apa tadi? Siapa? Yang tadi Kak Malika ya? Ya. Oh ya udah, ini Kak Novi kalau gitu. Iya, Miss. To pull something out of a hat. Mm-mm. A. To perform a magic trick that involves Involves. Involves. involves Involves. Ada V-nya ada 2 kali. Involves. Ya. pulling something out of a hat. B. To come up with a surprising or unexpected Unexpected. solution or idea. Unexpected solution or idea. To hide something in a hat. Ya. Ya, to perform or a magic trick that involves pulling something out of hat. Ya. Untuk menunjukkan ya sesuatu, atau perform itu apa? Untuk menunjukkan bakat gitu ya. A magic trick ya, trik sulap yang melibatkan mengeluarkan sesuatu dari dalam topi, sebuah topi. To come up with a surprising or unexpected solution or idea. Ya, untuk memberikan gagasan ya, atau ide atau solusi di luar dari yang tidak diharapkan sebelumnya, atau yang mengeluarkan ide-ide gitu ya, surprise yang mengagetkan ya. Kemudian yang C itu to hide something in a hat, menyembunyikan sesuatu di dalam topi.
To pull something out of a hat. Apa kira-kira jawabannya? Malika yang B, Miss. Oke, Kak Novi yang mana? Yang C, Miss. Menyembunyikan sesuatu di dalam topi? Ya. Oke, dikunci ya jawabannya ya. Kita cek sama-sama. Artinya yang B dan C ya. Kita cek sama-sama nih ya. Jawabannya adalah to pull something out of a hat. Itu artinya B ya. To come up with a surprising or unexpected solution or idea. Artinya untuk memberikan sebuah gagasan ya yang atau solusi yang mengagetkan atau yang tidak diharapkan sebelumnya. Oke. Cukup ya sampai sini. Nanti ini kebetulan waktunya juga sudah habis. Yep. Ya, ini adalah pertemuan terakhir untuk Kak Malika dan Kak Novi. Ya, kira-kira untuk batch selanjutnya, Kak Yep. Malika gimana? Lanjut, Iya. lanjut. Kak Novi? Ya, Miss, lanjut. Lanjut ya. Oke, nanti Iya. aku invite ke dalam grup ya. Dan kita Iya, akan mulai Miss. bulan Oktober, awal Oktober. Thank you so much. Thank Have you, a Miss. good night. Bye-bye. Bye.